Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Raffi Basil Bastari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau saya akan mereview sebuah jurnal yang saya temukan di internet dengan judul Evolution of Wireless LAN in Wireless Network. Tugas ini atau review kali ini saya buat demi memenuhi kebutuhan tugas besar 1 yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya dalam mata kuliah Data Komunikasi di Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika semester 3. Oke, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang identitas dari jurnal itu sendiri, kemudian penulis jurnal, reviewernya yaitu saya sendiri, tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, beserta kelebihan serta kekurangan yang terdapat dalam jurnal kali ini, serta juga output-output yang ada di jurnal kali ini. Oke, kita langsung masuk ke identitas jurnal. Jurnal ini berjudul Evolution of Wireless LAN in Wireless Network. Judul yang sama dengan presentasi saya kali ini. Nah, untuk jurnal ini sumbernya adalah dari ResearchGate. Saya menemukan jurnal ini dari researchgate.com dengan ISSN terlampir. Dan untuk jurnal ini dia volume ke-9 dengan nomor 3 yang diterbitkan pada Maret 2017. Untuk penulis jurnal sendiri adalah Menal Dahia. Dia adalah asisten profesor Department of Computer Science di Maharaja Surajmal Institute, Janakpuri, Delhi, India. Emailnya adalah menaldahia@gmail.com. Sedikit penjelasan dari Miss Menal. Dia adalah asisten profesor ilmu komputer di Maharaja Surajmal Institute. Nah, dia juga seorang peneliti dari Maharshi Dayanan University, Rohtak, di Department of Computer Science dan Aplikasi. Dia menerima gelar MPhil di bidang ilmu komputer dari Universitas Chowdhury Devilal Sirsa, India pada tahun 2007. Sebelum dia belajar di Guru Jembeswar, University of Science and Technology, Hisar and Kauka, Kurukshetra, India. Minat penelitian utamanya adalah neural network, wireless security, dan komunikasi wireless. Beberapa makalah penelitiannya telah diterbitkan dalam tinjauan sejauh internasional, jurnal yang terindeks di Scopus, ESCI, dan ICI, dan lain-lain. Nah, untuk reviewernya adalah saya sendiri, yaitu Imam Raffi Basil Bastari dengan NIM 415191200128 pada mata kuliah Komunikasi Data hari Sabtu pada pukul 19.30 sampai 22.00 dengan dosen Wawan Ridwan di Universitas Mercu Buana, Jakarta. Tujuan dari penelitian kali ini adalah membahas tentang perbedaan dari kabel dan wireless beserta keamanannya. Nah, jika kita menggunakan kabel seperti cara tradisional, kita dapat melihat lokasi pengguna dan dapat menyaksikan secara langsung siapa saja yang terkoneksi serta melakukan transmisi data pada kabel tersebut. Namun, pada wireless, kita tidak mengetahui siapa saja yang terkoneksi, bahkan tidak mengetahui lokasi dari setiap pengguna wireless tersebut. Kita juga tidak mengetahui apakah di tengah-tengah transmisi tersebut ada ancaman pada transmisi dan komunikasinya atau tidak. Ini akan menjadi persoalan yang cukup serius pada beberapa orang dan beberapa perusahaan. Nah, di jurnal ini membahas apa saja ancaman yang terdapat pada wireless serta cara mengatasi permasalahan pada jaringan wireless tersebut menggunakan berbagai teknik kriptografi seperti enkripsi dan autentikasi untuk memberikan penghalang bagi infiltrasi tersebut. Nah, jurnal ini juga membahas tentang jaringan-jaringan wireless yang memungkinkan banyak perangkat untuk terhubung tanpa terkoneksi fisik apapun, tidak seperti kabel yang harus menggunakan kabel untuk terkoneksi untuk saling terkoneksi. Nah, untuk evolusi sekelompok jaringan wireless yaitu wireless LAN yang menghubungkan perangkat dan jaringan menggunakan jalur akses udara. Berbagai faktor dari wireless LAN adalah seperti frekuensi dan kecepatan udara, arsitektur IEEE 81.11, komponen, jangkauan serta manfaatnya. Serta selain itu ada masalah keamanan yang
biasa kita temukan saat menggunakan wireless LAN, beserta masalah-masalah, resiko, ancaman yang terkait dengan keamanannya. Nah, untuk subjek penelitian, jurnal ini membahas tentang karakteristik wireless serta ancaman-ancaman yang dapat timbul pada wireless. Jurnal ini membahas tentang jenis-jenis area, frekuensi, protokol, dan komponen-komponen wireless lainnya. Dari ancaman-ancaman tersebut, jurnal ini menegaskan bahwa setiap wireless network yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau individu harus selalu berkembang dan berevolusi, mengikuti dari perkembangan teknologi wireless yang ada. Karena hal tersebut yang paling berpengaruh dalam keamanan kredibilitas dalam sebuah wireless network. Ini seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, untuk metode penelitian, jurnal ini mengamati dari apa saja ancaman yang dapat ditimbulkan dalam jaringan wireless. Ancaman-ancaman tersebut diantaranya adalah passive attack, eavesdropping, traffic analysis, active attack, masquerading, reply, message modification, dan denial of service. Nah, dalam authentication sendiri, lalu dari ancaman-ancaman tersebut, jurnal ini juga membahas hal-hal basic apa aja sih yang harus dimiliki oleh sebuah wireless. Di antaranya adalah authentication, pentingnya authentication, kemudian pentingnya confidentiality dan integrity dalam transmisi dan dalam komunikasi di sebuah wireless network. Dalam authentication sendiri, dia memiliki beberapa service. Di antaranya adalah menggunakan preset key, PSK, dengan model enkripsi WEP, beserta open system authentication dengan model enkripsi WEP juga. Namun, untuk WEP, karena jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017, dan seperti yang dijelaskan juga pada jurnal ini bahwa kita harus selalu berevolusi mengikuti perkembangan dari teknologi wireless ini, maka untuk enkripsi WEP saat ini sudah jarang digunakan. Karena kerentanannya dalam enkripsi sudah mulai dipertanyakan. Sudah banyak yang bisa membobol enkripsi untuk WP ini. Pada saat ini orang-orang sudah mulai menggunakan enkripsi WPA 2 dan WPA 3. Seperti itu. Pada jurnal ini juga membahas mengenai masalah jarak jangkauan serta perbedaan kecepatan bandwidth pada setiap teknologi protokol yang berbeda. Ini teknologi protokol ini diterbitkan oleh IEEE tadi 802.11 dengan protokol-protokol yang berbeda seperti 802.11a, B, G, N, AC, dan saat ini yang terbaru adalah AX. Kemudian selain itu juga jurnal ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan lain pada sebuah wireless network di luar ancaman serangan pada komunikasi datanya. Maksud di sini adalah dia membahas tentang apa saja kelemahan-kelemahan dari setiap protokol-protokolnya, kemudian dari jarak jangkauannya, dan dari permasalahan-permasalahan lain yang terdapat pada sebuah komunikasi wireless. Nah, untuk hasil penelitiannya, jurnal ini menyimpulkan bahwa WLAN sebagian besar jaringan wirelessnya dapat digunakan untuk jarak yang lebih jauh, dan termasuk Wi-Fi yang dapat menghubungkan beberapa perangkat dan dapat berbagi data dengan keamanan, dengan aman, tanpa persyaratan kabel apapun di koneksi tersebut. Nah, untuk standar utama WLAN ada 802 IEEE yang menawarkan keamanan menggunakan protokol WEP. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa protokol enkripsi WEP ini sudah mulai ditinggalkan. Dan diperbarui dengan WPA, WPA 2, dan WPA 3. Ada berbagai tujuan keamanan dan serangan yang diatasi oleh WLAN dan memperlakukan keamanan pada data-data yang penting. Jadi maksudnya keamanan untuk data-data yang penting pasti diprioritaskan oleh WLAN sehubungan dengan evolusi-evolusi dan perkembangan-perkembangan dari WLAN itu sendiri. Itu dijelaskan pada jurnal ini juga. Kemudian jurnal ini juga menyimpulkan beberapa masalah dasar dengan WLAN, masalah-masalah dengan keamanan standar IEEE 802.11, seperti fitur keamanan di produk-produk vendor sering tidak diaktifkan, algoritma generasi pendek atau statis, kunci kriptografi pendek, kunci kriptografi dibagikan, kunci kriptografi tidak diperbaharui secara otomatis, RC4 memiliki kunci yang lemah dan digunakan secara tidak tepat di WP. Paket integrasinya buruk, tidak ada autentikasi pengguna, autentikasi tidak diaktifkan, yang biasanya digunakan untuk SSID atau untuk Wi-Fi, wireless,
guest yang biasanya open atau biasa di kafe-kafe yang tidak memiliki autentikasi sama sekali. Dan masih banyak-banyak lagi permasalahan yang dapat timbul, masalah keamanan yang dapat timbul pada wireless. Nah, untuk kelebihan yang disinggung oleh jurnal ini pada wireless adalah wireless memiliki kelebihan seperti mobilitas yang mudah, cepat dan mudah dalam instalasinya. Flexibility yang memudahkan kita untuk fleksibel dalam penggunaannya. Terus scalability ketika kita ingin menambah device atau terjadi banyak device-device baru yang ingin terkoneksi dengan jaringan, itu akan lebih mudah dengan menggunakan wireless ketimbang kabel. Dan biasanya lebih murah ketimbang dengan kabel. Nah, untuk kecepatan wireless semakin lama dia semakin meningkat. Maksudnya semakin update, semakin hari dia semakin meningkat bahkan menyeterai jaringan kabel.